Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari layakan setiap kami. Layakan setiap kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, ambil alih hati dan pikiran kami. Kalau pagi hari ini belum ada yang beres dalam hati dan pikiran kami, ampuni kami. Selidiki hati dan pikiran kami, apakah hati kami terfokus kepada Tuhan pagi hari ini. Selidiki hati kami ya Tuhan. Oh Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita ambil saat teduh sejenak. Apakah hati kita terfokus kepada Tuhan? Apakah hidup kita saat ini benar-benar hidup di hadapan Tuhan? Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman. Berbicaralah bagi setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara banyak kita yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan. Tuhan kita baik, amin. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati di dalam hidup ini, Dia Tuhan yang baik dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saat ini kita akan berbicara dengan tema ini aku Tuhan, pakailah aku. Seberapa banyak kita yang mau dipakai oleh Tuhan? Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dipakai Tuhan adalah sesuatu hal yang begitu spesial dalam hidup ini. Daripada dipakai setan, mendingan dipakai Tuhan, saudara. Itu lebih luar biasa dan lebih memberikan kita hidup. Dan ada banyak orang hanya sekedar mengatakan tema ini tanpa memperlakukan suatu tindakan yang benar. Kalau kita berkata Tuhan pakailah aku, berarti kita menyadari bahwa sepenuhnya hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Sepenuhnya adalah milik Tuhan. Seharusnya kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita lagi. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Galatia pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-20. Galatia pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-20. Perhatikan Alkitab Saudara. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Semuanya sudah dapat? Amin. Kita baca 3, 2, 1. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Saudara-saudara yang diberkati
oleh Tuhan, kalau kita berkata ini aku Tuhan, pakailah aku, pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah bahwa diri kita bukan milik kita lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam kita. Yesus yang memiliki hak penuh atas hidup kita. Yesus yang memiliki sepenuhnya kehidupan kita. Saudara, saya kasih sebuah ilustrasi begini. Mungkin kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kita diberikan inventaris mungkin mobil atau motor. Lalu kemudian perusahaan berkata begini, ini ya silakan kamu pakai selama kamu bekerja di kantor ini. Itu inventaris punya kita bukan? Hak kita bukan? Bukan. Itu haknya kantor. Lalu kemudian kalau inventaris ini katakanlah dia mobil, kita melihat, waduh, saya pengen sekali untuk menghias mobil ini. Saya pengen mempercantik dia. Saya pengen ganti dia punya pelek itu yang baik. Saya pengen bagus itu kaca filmnya sedemikian rupa. Namun kita berkata, sayang sekali mobil ini bukan milikku. Di mobil ini saya tidak punya hak. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Seringkali Tuhan mau mendadangi kita, mau memakai kita, mau menghiasi kita, tetapi kita masih memegang tubuh kita, hidup kita. Kita masih merasa hidup ini adalah hakku, milikku, tanpa kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang yang mau dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya bukanlah miliknya, tetapi milik Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau gedung ini sudah saya beli dengan harga yang lunas, maka gedung ini adalah hak saya, milik saya. Mau saya buat seperti apa, mau saya bikin seperti apa, itu hak saya. Saya belinya dengan harga lunas, bukan kredit. Lunas. Kalau kredit belum sepenuhnya hak kita, masih punya hak orang lain, masih hak bank. Kalau kita kredit satu rumah, itu belum hak kita, itu masih hak bank. Suatu saat kita tidak bisa bayar, kita redealer. Setuju ya? Dan Yesus sudah memberi, sudah menebus, sudah membeli engkau dengan harga lunas, bukan kredit. Dia membelinya dengan harga yang mahal. Dia membeli bukan dengan emas dan perak, tetapi dia memberi dengan darah, dengan nyawa. Lunas. Makanya saudara, alangkah bodohnya kalau kita masih merasa memiliki tubuh ini, merasa masih memiliki hidup ini, sehingga Tuhan berkata, bagaimana aku bisa memakai engkau, sedangkan engkau menggenggam dirimu dengan erat-erat, tidak memberikan hidupmu sepenuhnya kepadaku. Bagaimana aku menghiasi engkau, bagaimana aku mempercantik manusia batiniahmu, bagaimana aku mempercantik hatimu, sedangkan hatimu masih selingkuh dengan dunia. Tuhan tidak akan pernah memakai orang-orang seperti ini. Kalau kita masih belum menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, seberapa banyak kita yang mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Ada banyak orang saat ini tidak memperdulikan saya dipakai Tuhan atau dipakai setan. Ketika emosi menggebu-gebu, maka percayalah engkau bahwa yang memakai engkau di situ bukan Tuhan, tetapi setan untuk alatnya. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang ini mengaku Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa? Dia memberi dirinya dipakai alat untuk setan. Hanya ada dua di dalam dunia ini, dipakai Tuhan atau dipakai setan. Dan Tuhan berkata, tidak mungkin orang bisa mengabdi kepada dua Tuhan, hanya satu Tuhan. Di bumi ini kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, dunia atau kepada Tuhan. Tidak, kita harus pilih salah satu, Tuhan atau dunia. Kita tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, maka kita tidak akan pernah sempurna
sempurna untuk mencintai satu dengan yang lain. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Saudara, saat ini marilah kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk kita dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita mempersembahkan tubuh ini untuk penghambaan terhadap dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita melihat banyak berita di televisi bagaimana seseorang begitu kejamnya akhir-akhir ini. Ini tandanya bahwa orang-orang sekarang ini memberi dirinya untuk diperalat oleh setan, bukan diperalat oleh Tuhan. Dan saat ini saya mau berkata, kalau kita mau diperalat oleh Tuhan, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita perhatikan apa? Menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, melepaskan hak kita kepada Tuhan. Saya tidak punya hak atas diriku, Tuhan tuntunlah aku. Pegang tanganku. Anda mungkin bosan dengar khotbah begini, kok Pak Pendeta ini nakut-nakutin. Saya tidak menakut-nakuti. Saya memberitakan kebenaran. Kalau engkau tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kalau engkau tidak dipakai oleh Tuhan, maka yang memakai hidupmu adalah setan. Hanya ada dua itu. Kalau Tuhan tidak pakai, setan yang akan memakai engkau. Dan seharusnya kita bisa merasakan itu. Betul tidak? Seharusnya kita bisa menilai itu. Saya sedang dipakai Tuhan atau sedang dipakai setan. Gak mungkin gak tahu. Ada yang gak tahu di sini dosa itu apa? Ada yang gak tahu di sini? Gak ada kan? Semua kita tahu apa yang dibenci Tuhan. Benar gak? Benar gak? Kita semua tahu apa yang dibenci Tuhan. Dan kalau kita melakukan apa yang dibenci Tuhan, berarti kita sudah diperalat oleh setan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mencatat di sini bagaimana agar Tuhan memakai setiap kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita buka kitab kita di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 berkata begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus menyadari seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hidup kita, diri kita ini adalah milik Tuhan. Bukan milik bapak kita, bukan milik mama kita, bukan milik bos kita, bukan milik Tuhan. Katakan amin. Kalau orang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti disitulah garis mulai bahwa engkau sudah menjadi milik Kristus, bahwa engkau sudah menjadi anak Tuhan. Dan di perjalanan inilah engkau membuktikan bahwa engkau adalah anaknya. Di perjalanan inilah engkau menoreh, melukis kehidupanmu dengan karakter-karakter anak Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tujuan hidup kita hanya satu, yaitu Kristus. Makanya kalau orang hanya sekedar beragama, maka hidupnya hanya memang rutinitas. Datang ke gereja, pulang, doa, kadang puasa, kadang enggak. Itu orang beragama. Apa yang dibenci Tuhan, oke, dia enggak membenci. Dia enggak melakukan. Tetapi berbeda orang yang lebih dari agama. Karena kekristenan bukan hanya berbicara agama, tetapi kekristenan jalan hidup. Tidak ada jalan hidup yang lain, hanya satu, yaitu Kristus. Yesus adalah jalan hidup kita satu-satunya yang harus kita teladani, yang harus kita lalui. Maka kalau Yesus adalah jalan hidup kita, keimanan kita, kekudusan kita bukan hanya berbicara di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Kenapa? Karena jalan hidup kita memang Kristus. Teladan hidup kita adalah Kristus.
Maka sehari-hari bangun pagi tidak sembarangan makan makanan yang dapat merusak tubuhnya. Tidak dapat sembarangan berkata-kata yang merusak bait kudusnya. Tidak sembarangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Kristus adalah jalan hidupnya. Katakan amin. Ada banyak orang, saudara, kalau hanya menjadikan Kristus sebagai agama, apa yang terjadi? Dia hidup sewajarnya. Dia hidup sewajarnya, betul? Dia hidup sewajarnya, tidak benar-benar ekstrim mencintai Tuhan. Saya banyak melihat orang-orang Kristen, apalagi di Pekanbaru, karena saya dulu berasal dari Pekanbaru. Semuanya Kristen. Kalau nyanyi paling besar suaranya, tetapi kalau ngumpul di persatuan orang Nias, di situ ada bir, di situ rokok dan sebagainya. Ketahuan kalau di pengalaman pada ini. Di situ banyak minuman keras. Apakah ini yang disebut dengan kekristenan? Tidak. Kekristenan itu jalan hidup, bukan rutinitas. Kalau dia jalan hidup berarti sepenuhnya aku harus tunduk kepada Tuanku yang sudah membeliku dengan harga yang lunas, yang sudah memberiku dengan harga yang mahal. Kalau Pak Gerfon, saya beli sepeda motor Pak Gerfon, itu hak saya. Mau saya bongkar, mau saya buang, terserah. Saya dulu punya tetangga, saudara, anak muda. Dia diterima bekerja sebagai security. Lalu dia bilang sama saya, "Bang, tolong belikan aku pakaian dinas." Oke, aku beli. Belikan dia sepatu baru security. Nih, saya kasih. Oke bang, makasih. Terus kemudian saya mendengar ada suara-suara. Saudara lihat, sepatu baru tadi itu di aspal, dia biar lecet, biar buruk. Saya tanya, kenapa itu bagus? Itu sepatu bagus begitu, kenapa kau apain? Mau aku kalau pakai terlalu cantik, kalau terlalu bagus. Tapi karena dia sudah bayar harga, saya tidak bisa ngomong apa-apa, betul? Dia rusak. Lalu itu dia punya baju, dia sobek-sobek sedikit. Kenapa kau sobek? Biar dibilang bukan baru. Saya baru ketemu orang-orang model begini. Tapi saya marah enggak? Tapi dalam hati, saya sekali. Saya marah enggak? Kenapa? Dia sudah bayar lunas, bos. Itu hak dia. Saya enggak punya hak melarang dia. Kalau engkau sudah dibayar dengan Tuhan, jangan main-main lagi dong. Kalau engkau sudah dibeli oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi dong. Jangan merasa tubuhmu adalah milikmu. Jaga mulutmu, jaga tindakanmu, jaga segala kehendakmu, jaga makananmu. Yang kira-kira mengotori bait kudus, tinggalkan. Amin, saudara. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah milik Kristus. Itu saja, kita menyadari itu, bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Kalau kita sudah menyadari itu, percayalah, kita pasti gak akan main-main. Amin. Kita gak akan main-main dengan hidup ini. Terlalu banyak orang Kristen yang mengaku anak Tuhan, tetapi di luar sebenarnya dia adalah anak setan. Hanya di gereja saja dia mengaku anak Tuhan. Saudara tidak percaya, coba saudara berantem sesama Kristen. Kalau kau gak dibilang, oh kau lebih dari setan kau ya. Pernah kan dengar begitu? Berarti setan itu bukan hanya setan juga bilang. Oke saudara. Yang kedua, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan adalah tidak memusingkan diri dengan perkara dunia. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ini kedua berkata begini, pikirkanlah perkara di atas, bukan perkara di bumi. Yang jadi pertanyaan saya, adakah engkau selama ini memikirkan perkara-perkara surga? Adakah sekarang ini engkau memikirkan, setelah aku mati, aku kemana? Apakah engkau memikirkan apa yang sudah saya lakukan selama saya hidup ini? Apakah engkau sudah menganalisa itu? Ada banyak orang tidak memikirkan itu.
bangun pagi, lipat tangan berdoa, pergi kerja, memenuhi kebutuhan jasmani, begitu terus tanpa memikirkan apa yang sudah aku perbuat di hadapan Tuhan, apa yang sudah aku lakukan di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Alkitab mengatakan di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-4 berkata begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita tidak mungkin fokus kepada Tuhan kalau fokus kita di bumi ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani semata. Kalau hanya fokus kepada masalah-masalah. Ada banyak orang akhir-akhir ini, saudara, perceraian terjadi di mana-mana. Ada banyak perselingkuhan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena fokusnya bukan langit baru, bumi baru, tetapi fokusnya adalah kenikmatan tubuh jasmani. Fokusnya adalah memenuhi kebutuhan jasmaninya, sehingga apa? Dia lupa bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di bumi ini. Dan banyak orang tidak beruntung pada akhirnya. Makanya Alkitab berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang Kristen berbondong-bondong, tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, siapa kamu? Saya tidak mengenal kamu. Aku hanya mengenal orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapakku, aku tidak mengenalmu. Pergi kau ke dalam neraka. Rekan-rekan sekalian, perhatikan dengan baik. Banyak orang tidak memikirkan perkara-perkara surga, sehingga dia apa? Berjalan semaunya. Dia memakai tubuhnya untuk seenaknya. Makanya kalau saya mau berkata, maafkan saya kalau saya berkata, seorang perokok belum memikirkan hati Tuhan, belum fokus kepada Tuhan. Dia masih fokus kepada keinginannya, kecanduannya, kenikmatan dagingnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia lupa bahwa ada mata yang tidak kelihatan. Dia lupa bahwa tubuhnya adalah bait kudus. Dia lupa adalah tubuhnya bait kudus Tuhan. Kalau bait kudus Tuhan, kita harus menjaga. Setuju? Kalau ini adalah bait kudus Tuhan, kita harus menjaga. Menjaga apa? Kita tidak boleh memotorinya supaya dia tidak sakit. Kita tidak boleh makan sembarangan yang berlemak. Supaya apa? Supaya tidak kolesterol. Kita tidak boleh makan gula, meminum gula. Kenapa? Karena itu bisa merusak bait kudus. Jadi bukan hanya merokok. Tidak boleh berlebihan, karena itu dapat merusak bait kudus Tuhan. Amin. Kalau kau terlalu banyak makan gula, lama-lama kau diabetes. Kau makan berlemak terus, nasi padang. Wih, kolesterol numpuk. Gak sampai umur 30 tahun atau 40 tahun mati. Ini Pak Pendeta kok ngomongnya begitu. Memang begitu, kita kalau tidak jaga kesehatan. Lu datang Pak Pendeta, doakan saya Pak Pendeta. Tuhan so bingung. Kita mau doakan Nana, tapi Nana begini. Makan tidak jaga. Bagaimana kita mau... Haleluya, untung saya agak sedikit langsung. Itu, ya. Jadi yang kedua, tidak memusingkan diri dengan perkara dunia. Ya, ada masalah di dalam keluarga, selesaikanlah itu dengan baik. Tidak usah engkau membuat dosa dengan masalah itu. Kalau memang engkau tidak kuat, berdiam dirilah. Daripada engkau membuka mulutmu, engkau melukai orang. Lebih baik engkau berdiam diri. Kalau ada masalah yang engkau alami, berserahlah kepada Tuhan. Kalau engkau berserah kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Tidak mungkin Tuhan tidak akan menuntun. Tidak mungkin. Karena Dia Tuhan yang setia beserta dengan kita. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pak Pendeta, lalu bagaimana kalau saya hanya memikirkan perkara surga, tidak memikirkan perkara dunia? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau sudah menduluankan kerajaan surga, menduluankan perkara surga, maka Tuhan akan menambahkan apa yang engkau butuhkan. Katakan amin. Karena kita jelas berkata, cari
kerajaannya. Di dalam rumah tanggamu engkau berkata, datanglah kerajaanmu bagi keluargamu. Di dalam pekerjaanmu datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Di dalam kantorku, maka Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Yang penting fokusmu bukan dunia ini, tetapi fokus kita adalah langit baru, bumi baru. Terlalu banyak masalah yang ada di bumi ini, saudara. Pandemi katanya sudah selesai, masih merajalela pandemi di mana-mana. Sakit penyakit di mana-mana. Umur orang makin kesini makin pendek. Masihkah engkau main-main dengan hidup ini? Umur orang makin hari makin pendek. Jarang ada yang sampai umur 60 tahun. Jarang. Kenapa? Karena gaya hidup yang tidak sehat. Pergi ke Alfamart aja ke depan udah pakai motor. Manja ya Pak. Kalau dulu orang-orang tua kita dulu pergi bawa ke sungai pakaian ke telaga nyuci. Kalau sekarang masih cuci, udah jemur, udah dikeringin, tinggal jemur. Sehingga fisik ini nggak bergerak seperti dulu lagi, maka umur orang makin pendek. Bukan hanya itu, penyakit makin banyak. Makin banyak. Kenapa? Karena memang beginilah. Makin kesini menjelang kedatangan Tuhan, maka umur manusia itu semakin hari semakin pendek. Oleh sebab itu sebagai hamba Allah, saya tidak mau egois. Saya mengingatkan Bapak Ibu, bolanya ada di Anda. Mau mendengar, puji Tuhan. Tidak apa-apa. Amin. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, ayo kita jangan hanya memusingkan diri dengan perkara dunia, tetapi pikirkan perkara-perkara surga yang akan kita gapai setelah hidup di bumi ini. Dan yang ketiga saudara adalah belajar hidup berkenan. Kita belajar dengan Daud. Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kenapa? Dia melatih dirinya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang 164 berkata begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, banyak duduk di kaki Tuhan. Pertanyaan saya, engkau banyak duduk di kaki Tuhan atau di jok motor? Di atas motor maksudnya, bukan di jok motor. Di atas motor. Atau engkau banyak duduk di kaki Tuhan atau di kantor doa? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah engkau memiliki jam-jam tertentu untuk bersekutu dengan Tuhan? Ayo, kita belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Daud berkata begini, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita belajar hidup berkenan, melatih tubuh ini. Enggak gampang saudara, enggak gampang. Untuk melatih hidup ini, tubuh ini untuk tunduk kepada keinginan roh, tidak gampang. Tetapi mulailah dengan satu komitmen dan nekat saja. Nekat. Saya mau menantang engkau saat ini yang masih merokok, nekat berhenti. Tuhan akan menyertai. Amin. Enggak gampang, tetapi nekatlah. Ketika ada godaan, pergi dari situ. Ketika engkau ngumpul dengan teman-teman atau pendeta, saya kalau ngumpul sama teman-teman mereka merokok, kasih ini merokok, enggak sih harus tobat, enggak. Kasih. Oh ya udahlah. Ya udahlah, besok lagi bertobat lagi. Ya. Selesai sudah. Kalau ada yang model begitu, pergi dari situ. Lebih baik kau berpisah dari rokok daripada kau berpisah dari Tuhan. Betul? Enggak ada yang lebih baik kita berpisah dari keinginan kedagingan kita daripada kita berpisah dengan Tuhan. Banyak orang saat ini tidak menyadari ini, lebih mementingkan keinginan dagingnya daripada mementingkan keinginan Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini saya berkata kepada saudara, karena sebagai hamba Allah saya mengingatkan kita untuk hidup kita dipakai oleh Tuhan. Kalau kita tidak dipakai oleh Tuhan, kita akan dipakai oleh setan. Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, ayo beri dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, pakailah aku. Tapi kalau engkau belum menyerahkan dirimu sepenuhnya pada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memakai engkau? Tuhan mau memakai engkau sebenarnya untuk menjadi berkat buat orang lain, tapi engkau peliknya bukan main. Kikir. Tuhan mau utus kamu untuk menjadi berkat buat memberkati orang lain, tapi Tuhan bilang, ini anak pelik. Bagaimana saya bisa pakai dia? Pelik, bukan main, kikir. Suaminya makan tomat saja, kau tidak makan tomat lebih mahal. Ini Tuhan Allah. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat, menolong orang lain. Dia lihat ini anak malas, bangun jam 12 siang. Bangun 12 siang, mau coba bikin dulu kopi. Oh, itu kalau jadi istrinya dibikin kok 1 ember untuk rasa. Jadi kita harus tahu, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, apa yang mau dipakai? Jangan kau dipakai, kita mau dipakai Tuhan, tetapi kau tidak memberi diri. Harus introspeksi diri. Kalau kau mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, memberikan finansial, membantu keuangan orang tua keluargamu, rajinlah kau bekerja, supaya engkau bisa memberkati orang lain. Kalau engkau tidak bisa ngadain uang, jangan malas. Bangun pagi-pagi, pergi bekerja. Jangan malas dalam hidup ini. Kita harus maksimal kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Makanya Tuhan kadang bingung mau pakai orang ini juga malas, sudah malas bodoh lagi. Tuhan Allah. Kadang-kadang kita begini, kita sudah tidak sekolah ataupun kita sudah begini, kita malas belajar. Oleh Tuhan sudah bilang, sudah bodoh, apalagi malas, apalagi pelit. Oh, cukup sudah, mati saja kau, kata Tuhan. Apa mau dipakai? Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus memaksimalkan potensi yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Amin. Bangun pagi, bekerja keras, rajin. Jangan pelit. Kalau Tuhan menggerakkanmu, berkati dia. Kalau Tuhan berkata, berkati pakai earphone, berkatilah dia. Amin. Amin ya? Iya, diberkati kan gak mesti ngasih uang. Iya kan? Coba kecepiki. Oh bukan. Tapi memberikan senyuman kepada bagian earphone itu juga sudah memberkati. Amin. Kita mau serius dengan Tuhan. Amin. Kita mau benar-benar dipakai oleh Tuhan, bukan dipakai oleh setan. Kalau kau mau dipakai oleh Tuhan, bersihkan cat-cat dalam handphonemu, status-status yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Bersihkan. Kalau kau mau dipakai oleh Tuhan, kan alangkah lebih baik seluruh jemaat Tuhan ini pagi-pagi pasang status firman Tuhan. Wih, orang membaca. Wow, kan luar biasa mendengar begitu. Daripada kau pasang status, oh Tuhan Allah, kenapa kau kirim sama orang ini? Jangan begitu saudara. Ada satu percakapan babi sama sapi. Jadi ini babi sama sapi lagi berdampingan ini. Babi bertanya begini sama sapi, Pi, apa Pi? Iya, saya rindu deh Pi. Nah kenapa Pi? Saya itu selalu dikata-katain oleh manusia. Kadang saya kalau lagi diam-diam, dikatain sama manusia begini, dasar babi kau. Masalah saya apa ya Pi? Apa lagi? Saya lihat kalau ngomong-ngomong kotor, kalau berantem selalu keluar kata-kata babi.
Tapi saya ini kalau sudah mati, saya bisa disukai oleh semua manusia. Dikasih babi panggang, dikasih babi buli. Weh, manusia gak peduli kalau ada kolesterol, makan saja. Terus sapi bilang begini, itulah babi. Itulah gunanya. Kau kalau sudah mati, kau baru berguna. Tapi kalau saya, selagi saya masih hidup, saya berguna bagi. Apa gunamu memang rupanya sapi? Aku dibawa ke ladang, ke sawah. Aku dipakai untuk membajak sawah sehingga tanahnya bisa gembur. Kadang-kala susuku diperas supaya diberikan kepada anak-anak mereka supaya sehat. Dan kalau aku pun mati, aku tetap dibutuhkan untuk hari raya kurban. Sedangkan kau dipakai hanya ketika kau mati. Menjadi pertanyaannya, siapa yang mau jadi sapi atau menjadi babi? Kalau mau menjadi babi tidak berguna waktu dia hidup. Betul? Kalau mau jadi babi tidak berguna waktu dia hidup, nggak berguna. Dasar babi kau, nggak berguna kan? Dijelek-jelekan. Memang babi itu ya kan? Nah kan? Kedua, nggak ada orang pernah ngomong dasar si sapi kau, nggak ada. Masih babi, padahal sudah binatang kan? Makanya malang kali nasibnya. Nah ini yang menjadi pilihan saudara. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, jadilah seperti sapi, bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat. Sapi itu dia bisa menjadi berkat. Susunya diperas diminum, susu sapi ada kan? Nggak ada susu babi kan? Ya kan ada susu sapi tuh. Susu sapi bukan susu babi. Dia berguna waktu masih dia hidup. Kalau engkau mau berguna, bergunalah engkau waktu kau hidup, bukan waktu kau mati. Karena kau tidak berguna, kau akan dimasukkan ke dalam tanah. Ini hanya ilustrasi. Jangan bilang, oh ini Pak Pendeta bagikan kita. Oh enggak. Tidak begitu. Saya hanya kasih ilustrasi saja. Ya, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, baiklah semasa hidup ini. Amin. Mari saya undang seluruh para pemusik mulai naik ke atas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita mempergunakan kesempatan ini di bumi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang lebih indah di bumi ini selain menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau menyenangkan hati istri, suatu saat kau akan kecewa. Kalau engkau hanya menyenangkan hati pasangan, suatu saat engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, kau tidak akan pernah kecewa. Dia selalu menyertai, dia akan selalu menopang engkau. Amin. Haleluya. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Inilah rindu